Ace of Pentacles bukan untuk yang lemah. Karena semua Ace itu adalah reward atas challenge. Jadi Ace of Cups, Ace of Pentacles, Ace of Wands, Ace of Sword, 4 Ace di tarot itu hanya bisa didapatkan oleh orang-orang yang kuat. Karena untuk mendapatkan 4 Ace tersebut dibutuhkan challenge. Orang Indonesia bilang challenge apa? Melewati cobaan dengan baik. Hai guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah special reading akhir kisah ini untuk ke-12 zodiak sign di bulan Maret 2025 ya. Ini readingan khusus untuk kalian guys yang sudah memandang ke arah endingnya sebuah relationship. Oke, ini yang paling penting kita ketahui bersama guys. Semua yang ada awalnya, iya pasti akan ada A-nya. Karena awal itu huruf pertamanya A. Bercanda ya. Jadi semua yang ada awalnya pasti akan ada akhirnya. Oke, semua pasti akan berakhir. Semua yang dimulai pasti akan berakhir. Hanya saja guys, sering sekali di dunia ini kita itu mempercepat proses berakhir padahal harusnya belum berakhir. Atau kita memperlambat proses berakhir padahal sebenarnya harusnya sudah sesegera mungkin atau secepatnya berakhir. Oke, itulah tujuan dari readingan ini aku buat untuk kamu guys, supaya kita bisa cari tahu sebenarnya kondisi kamu sekarang gimana sih ya. Dan kemudian apakah menjelang ending ini masih bisa diantisipasi supaya kalian itu lebih lama bersama. Karena kemungkinan besar guys, semakin lama bersama semakin banyak peluang yang bisa dijalani bersama, peluang yang baik-baik tentunya, semakin banyak kebahagiaan yang bisa dibagi bersama-sama, ya nggak sih? Oke. Mudah-mudahan setelah menonton readingan ini, mendengarkan pesan ini, kamu bisa mengetahui keadaanmu yang sebenarnya saat ini seperti apa. Dan kemudian yang paling penting sih guys, tentang apa yang harus kamu lakukan berikutnya ya. Oke, aku bicara dengan banyak orang sekaligus, jadi nggak semua orang akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Di bawah santai aja, jangan terlalu dipikirin ya. Aku akan bukakan 10 kartu. 6 kartu pertama yang di cross akan membahas tentang keadaan kalian saat ini, kemudian apa penyebabnya hingga situasinya menjadi begini, dan yang di immediate future adalah kira-kira peluang ke depan akan seperti apa, endingnya akan seperti apa ya. Dan kalau kamu merasa cocok dengan apa yang aku sampaikan di pembahasan 6 kartu pertama, lalu tertarik untuk melihat tips dan trik atau nasihat dari semesta guys mengenai situasi yang terbaca nanti, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif ya. Kalau ada masalah dalam mengakses video extended, silakan dicat ke tetangga sebelah. Silakan dicat ke aku, nanti aku bantu cari solusinya untuk kamu ya. Oke, let's see what's the clue for me. Ace of Pentacles, reward, hadiah. Kalau Ace of Pentacles datang guys, there is struggle. Ada tantangan, ada perjuangan, ada peperangan, ada, kalau orang Indonesia bilangnya cobaan yang sedang dihadapi oleh dua orang saat ini ya, kamu dan pasanganmu. Dan kemudian Ace of Pentacles selalu cerita tentang hal yang baik guys. Nggak ada Ace yang jelek ya, ini adalah jackpotnya tarot dari sisi minor arcana. Makanya banyak tarot reader lain itu sering menganggap bahwa S ini adalah major arcana, walaupun sebenarnya tidak ya guys. Sebenarnya S itu adalah minor arcana karena ini atas perbuatan manusia. Kalau tadi major arcana itu atas perbuatan semesta, jadi manusia nggak perlu melakukan apapun, major arcana datang begitu. Nah, Ace of Pentacles ini tentang something you do, a very good things that you do, sehingga kamu bisa mendapatkan hadiah atau reward ini. Ini yang mau datang guys, ini yang mau datang. Oke, dalam hubungan yang sedang kalian jalani saat ini. Jadi ending ini guys berkaitan dengan Ace of Pentacles. Apakah Ace of Pentacles ini adalah usaha yang akan kamu lakukan bisa menunda berakhirnya hubungan ini, atau Ace of Pentacles ini bisa jadi artinya nanti begitu hubungan ini berakhir, kamu akan mendapatkan rewardmu. Let's see apa kata kartunya nanti ya. Oke, kita langsung mulai dari oracle-nya dulu. Satu kartu dari sini sebagai pilot untuk pesan kamu ini.
Semakin dewasa kita guys, katanya sih semakin kita bisa legowo tentang ending. Semakin dewasa manusia, semakin dia bisa memahami tentang ending. Karena itulah aku pun bikin mengenai readingan mengenai ending ini sebagai salah satu segmen ya di channel Be Delightful, Ada kenapa sih? Apa mau masuk new moon? Iya sih udah tanggal 25 saat ini. Ntar lagi new moon tanggal 10 kita new moon ya 8 ke 10 April. Listen to your intuition, follow your heart, listen to your intuition. Itu lirik lagu Jewel guys. Kalau kalian suka penyanyi Jewel itu penyanyi tahun 80-an, 90-an. Karena aku ini memang udah udah umur banyak guys. Jadi aku taunya gitu kalau K-pop nggak tahu ya. Intuition adalah feeling guys ya. Di sini ada begitu banyak angel yang berseliweran di atas kepalamu. Tapi tetap yang tercahaya itu adalah bagian dada ya, karena di bagian dada inilah feeling sebenarnya hati, katanya jantung, cakra jantung atau apalah itu guys yang menurut pemahamanmu atau menurut kepercayaanmu. Tapi yang jelas ada sebuah tempat guys di dalam tubuh kita ini di mana semesta atau Tuhan itu bersemayam. Apapun itu dia bagiannya yang kamu percayai, monggo. Ya, disitulah letak insting atau intuisimu. Oke, intuisimu berbisik guys, egomu berteriak. Sekali kita bilangin guys, intuisimu berbisik, egomu berteriak. Jadi yang selalu paling keras suaranya adalah ego guys. Oke, kamu bisa membedakan yang mana suara ego, yang mana suara intuisi. Itu dibutuhkan latihan, ketenangan, meditasi. Kalau pernah dengar guys, kalau di TikTok atau di YouTube atau di Instagram bilang meditation is essential for you. Kenapa? Itu yang membuat kamu balance. Jadi kamu itu nggak cenderung ke intuisimu dan nggak cenderung ke egomu. Karena ego pun diperlukan. Kalau nggak ada ego guys, kita nggak bisa bertahan di dunia ini. Kalau nggak ada ego kita nggak bisa bertahan. Kita diserobot orang mulu. Orang akan menginjak-injak kita guys. Orang akan berbuat sesuka hatinya pada kita. Dan ego yang akan membantu kita untuk bisa bertahan atau survive dari orang-orang yang seperti itu. Kamu ada kenal orang seperti itu guys? Dikasih hati minta jantung katanya. Nah, jadi kalau intuisi guys nggak akan main di situ. Yang main di situ adalah ego. Nah, jadi ketika kita meditasi, everything is balance, dan kemudian di sini intuisi, di sini ego, kita akan bisa dengar yang mana yang lebih dominan. Yang mana yang lebih dominan, oke? Dan akan selalu biasanya itu guys, bukan selalu biasa, dan akan biasanya akan yang paling dominan itu adalah ego untuk orang-orang yang memang logis ya, logika, yang pakai logika atau orang yang realistis, dan feeling itu akan biasa lebih dominan untuk mereka yang apa itu intuitif, yang orang itu pakai perasaan. Dan kali ini kamu disuruh mendengar ke intuisimu, berarti adanya di hati, dan suaranya akan pelan. Ini akan membuat keadaan jadi lebih gampang untuk dipahami guys. Karena kamu hanya perlu membedakan yang mana yang berteriak, yang mana yang berbisik. Ikutilah yang berbisik. Sekali lagi aku bilang guys, intuisi itu berbisik, ego berteriak. Jadi kalau kamu disuruh cari intuisi, yang mana ya intuisiku, begitu kamu harus tenangkan dirimu, betul-betul santai, relax, sampai kamu bisa mendengarkan suara egomu dan mendengarkan suara intuisimu. Yang mana yang paling pelan, itulah intuisi, itulah yang perlu kamu ikuti. Oke, deal, Pinky. Telepon deal, mic tiga telepon dari kanjel telepon dari spirit. Akhir kisah ini, kadang-kadang suara intuisi itu guys bukan harus selalu yang kita sukai. Kadang-kadang intuisi kita itu akan membuat kita nangis. Kadang-kadang ego kita itu seperti akan membuat kita tertawa. Jadi kalau kita tipikalnya aku hanya pengen yang bahagia, itulah childish katanya ya, aku hanya pengen yang bikin aku ketawa, itu biasanya ngikutin egonya. Kalau intuisinya di saat yang bersamaan menyuruh dia jadi kayak bikin dia sedih begitu, dia nggak mau guys.
Tapi itu artinya mengkhianati intuisi. Oke, regardless all of that, yang aku sampaikan itu kamu harus mengikuti intuisimu. Katanya Ace of Pentacles lagi guys. Ah, tadi aku udah jelaskan ya apa Ace of Pentacles ini ya. Berarti hubungan ini challenging. Atau akan segera masuk ke masa-masa challenging, atau sedang dihadapkan dengan cobaan, atau akan segera masuk ke masa-masa cobaan. The Two of Wands, ada jarak di antara kalian saat ini guys, distant. Distant ini nggak harus selalu tentang fisik ya, bisa jadi memang LDR sih, yang satu di Jakarta, yang satu di planet Pluto misalnya. Nggak sampai gitu guys, yang satu di Jakarta, yang satu di US ya, yang satu di Jakarta, yang satu lagi di Bekasi guys, itu LDR juga sih aku dengar. Karena bisa 2 jam. Oke, atau kalau memang tidak secara fisik jauh, maka emotionally afar, kayak sedang diam-diaman, atau kayak lagi nggak cocokan, sering berantem, kayak nggak pedulian ya. Challenge-nya adalah the Four of Swords, lelah. Guys, kalau lelah bukan berpisah ya. Sangat-sangat tidak disarankan kalau lelah berpisah. Sangat-sangat tidak disarankan kalau lelah aktif mengambil keputusan. Kenapa? Lelah itu guys, treatmentnya adalah istirahat. Lelah itu treatmentnya istirahat. Ya, jadi bukan lelah banget gua dengan ini semua, gua mau akhiri semuanya, mana panggil pengacara, berapa biaya persidangan, apa yang harus dilakukan. Nah, bukan guys, sangat-sangat tidak disarankan gitu deh ya. Lelah itu aku mau istirahat. I need distance. I need to put distance between the two of us. Aku kayak pengen jaga jarak sementara waktu sambil beristirahat. Nah, itu adalah treatment yang paling tepat untuk mereka yang sedang lelah. Yang jelas kalian berdua sedang lelah saat ini. Page of Pentacles adalah learning of the lesson about selfish, egois. The Four of Pentacles itu egois, hanya memikirkan diri sendiri. The Strength, Reason, Past dilindungi oleh Major Arcana. Ini guys, yang aku bilang tadi di awal, Ace of Pentacles dan The Strength, itu dua kartu yang berbeda. Ace of Pentacles Minor Arcana Challenge, reward karena menyelesaikan challenge, dan The Strength adalah Major Arcana atau kekuatan yang diberikan semesta. Kenapa semesta memberikan kalian kekuatan untuk menjalani hubungan ini guys? Karena hubungan ini masih harus terus berlanjut. That's all. Nggak ada tawar-tawaran. Oke. Sun, happiness. Jadi kalau ini rumah tangga guys, kemungkinan besar masa-masa konflik akan selesai, lalu mungkin akan lahir anak lagi ya. Karena The Sun juga adalah kartu anak. Sun itu kartu anak laki. Aduh berisik banget sih, sumpah deh. The Sun itu kartu anak laki-laki idaman guys ya. Kalaupun bukan anak laki-laki, anak perempuan yang kelelaki-lelakian ya. Disukai papanya itu biasanya kalau anak perempuan tomboy. Karena papanya itu udah punya pikiran ini nanti nggak bakalan bisa dikibulin laki-laki pas dia gedenya. The Death, kartu nasihat pertama, that's about transformation. The Two of Cups, love. Kemudian Magician, miracle, keajaiban. Dan yang terakhir The Knight of Pentacles, planning. Queen of Cups, love. Enough. Jadi inti readingan ini adalah, kalau kamu bertanya bagaimana akhir kisah kami ini Ray, yakin ku indah, oke? Kenapa? The Sun adalah the most beautiful card in tarot guys ya. Kartu yang paling menyenangkan, yang paling membahagiakan, yang paling indah di tarot. Jadi bagaimana akhir kisah ini? Akhir kisah ini adalah indah. Dan aku lihat kalian masih tetap bersama. Disuruh bersama, keadaan akan berubah, improvement akan terjadi. Dari mana lo tahu Dre keadaan kami akan berubah? The Death. Because this is the very big, massive, strong reconstruction about life. Dia pembohong banget Ray, dia nggak pembohong lagi. Dia tukang selingkuh Ray, dia nggak akan selingkuh lagi. Miskin kami Ray, nggak akan bisa kami bahagia, mana kami orsen semua lagi. Taurus ketemu dengan Capricorn. Kalian akan segera kaya raya. Ih kok tahu lu Ray, dari mana lu tahu? Ya aku tarot reader guys. This is major karena di luar kendali kalian. Ini dibongkar sak ke pondasi nih. Oke, yuk kita langsung mulai. Let me do the Queen of Cups. Thank you very much. Aku hanya akan klarifikasi 3 kartu saja di sini guys. Queen of Cups, center of the reading ditambah the Sun ya. Because everything is clear now di sini. Queen, oh nice. The Five of Cups, kecewa.
Jadi sebenarnya cinta ada tapi ditutup dengan kekecewaan. Kalian bayangkan donat guys. Nah, donat itu ditutup dengan gula harusnya ya, tepung gula. Tapi kali ini ditutup dengan uh, garam. Garam kalau banyak banget kan pahit ya guys. Kayak lagu Garam dan Micin itu. Aku pilih kamu karena kamu micin kan. Jadi sebenarnya kalau bertanya masih ada cinta nggak di antara kami Ray? Ada. Untuk kalian yang resonate dengan ini ada. Tapi saat ini sedang ditutup dengan kepahitan. Kepahitan macam apa itu? Kekecewaan. What kind of disappointment? Harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Berada seseorang yang sangat berharap sekali dan kemudian itu tidak terwujud menjadi kenyataan. But you will accept that. You will accept that. Ini kayak tentang pelajaran. Challenge-nya ini adalah menerima kenyataan bahwa tidak semua yang diharapkan akan sesuai dengan kenyataan. As long as you cannot pass the test, this situation will, apa itu istilah kalau the Six of Cups? Reoccurrence, ya, akan tetap terjadi berulang-ulang. Semakin cepat kamu menerima kenyataan, semakin bagus. Entah apalah itu guys kenyataannya. Yang pasti harapanmu tidak sesuai dengan kenyataan, itu adalah hal yang biasa di dunia ini. Once kamu bisa menerima itu, love will blowing up. Cintamu itu akan naik lagi ke permukaan. Tadinya garam itu guys akan berubah jadi gula. Because love is sweet. Bitterness atau sesuatu yang pahit itu adalah kekecewaan. Kekecewaan adalah sesuatu yang pahit. Jadi kamu terus obatin kekecewaan tersebut supaya yang pahit tadi jadi manis. Ada the strength di recent past. Jadi nggak ada alasan guys untuk aku ndak mampu untuk menghadapi kekecewaan ini. Really? Because this is the strength. Jangan mengkhianati Major Arcana. Kalau kamu kuat, bilang kamu kuat. Kalau kamu dikasih the strength, kamu bilang kamu lemah, the tower akan datang. Major Arcana paling tidak suka dikhianati, paling tidak suka diganggu-ganggu. Jadi aku bisa bilang guys, apapun situasimu saat ini, kamu kuat menghadapinya. Dari 1 sampai 6 bulan terakhir, kekuatan itu sudah diberikan ke kamu. Yang bikin kamu merasa dirimu gak kuat adalah making distance. Menjauhkan dirimu. Kayak tidak berani menghadapi kenyataan. I don't know. Oke, rest is allowed. Rest is allowed itu artinya apa, Ray? Istirahat diizinkan, tapi tidak boleh lama-lama katanya. Karena istirahatmu itu guys seperti menolak kenyataan. Menolak kenyataan. Semakin kamu menolak kenyataan, semakin kamu lumuri donatmu tadi dengan garam. Garam itu kalau dalam jumlah banyak, pahit. Bitterness. The Ten of Swords, the Ten of Pentacles, the Tower. Kurasa kalian ini adalah pasangan yang rezekinya bagus guys. Ya, pasangan yang rezekinya bagus. Six of Pentacles. It's like demanding for something. I don't know guys. Kekecewaanmu ini berkaitan dengan mengharapkan sesuatu yang besar yang masih belum datang. Kenapa bisa belum datang? Karena the death-nya kan masih menyusul katanya di 6 bulan ke depan ini. Tidak di bulan Maret ini. It's like this is the end of it. It's over. Contohnya kayak gini ya guys. Pasangan suami istri belum punya anak udah tahun ke-5. Udahlah. Udah gak ada cerita lagi tuh. Mana tetangga udah ngomong-ngomong lagi. Ya mulut tetangga guys. Mulut tetangga mah gak usah lu abain aja gitu loh kalau mulut tetangga. Keluarga aku juga, keluarga kamu juga abaikan aja mulutnya. Kalau ada yang bisa mulutnya itu disemen guys ya. Tapi jangan hati-hati kamu nanti masuk penjara. Keluargamu yang mengacaukan pikiranmu guys mengenai kalian belum punya anak misalnya begitu, hindari. Jangan berurusan sama mereka. Because whatever you are waiting right now to be fulfilled is coming. Is coming. Jadi kalau anak yang ditunggu, anak akan datang. Kalau harta yang ditunggu, harta akan datang. Kekayaan yang ditunggu, kekayaan akan datang. Because this is Pentacles, berarti ini hal duniawi guys. If we are talking about love here, love already here. This is love, the Queen of Cups. Queen of Cups itu feminine energy dalam loving, is nurturing. Melindungi, menjaga, mengayomi, versi feminim ya. Kalian mungkin gak sadar guys,
Yang paling jago melindungi adalah feminim. Yang paling jago feminim. Jadi kalau ditanya ada anak, yang paling jago menjaga anak adalah ibunya. Karena jiwa raga dipertaruhkan. Sementara ayahnya mungkin akan menjaga, melindungi, but tidak akan pernah bisa chest plank ibunya kalau dalam melindungi. Because Queen of Cups, we are talking about love here. This is feminine love. This is feminine love. Melindungi, menjaga ini semua. Itu akan segera kamu rasakan bahwa kamu dijaga, kamu dilindungi, atau bahwa kamu ingin menjaga atau melindungi hubungan ini setelah kamu bisa menerima bahwa tidak semua yang kamu harapkan bisa kamu dapatkan. Unless you cannot accept that. If you don't accept that, the tower will coming. Kenapa? Karena akan dianggap pengkhianatan terhadap the strength. Disinilah orang biasanya, aku nggak kuat lagi menghadapi hubungan ini. The strength dikasih, hey lu kuat menghadapi hubungan ini. Nggak sanggup lagi aku lihat mukanya Ray, nyebelin banget. Hey, aku udah tak kasih kamu kacamata anti kekesalan. Jadi kamu setiap kali melihat muka dia, kesalnya itu paling 2 detik, 3 detik. Lu harus hadapin dia. Kayaknya nggak kuat lagi dia menghadapi kebohongannya. Kamu bisa menghadapi kebohongan dia, karena sebentar lagi dia nggak jadi pembohong. Kayaknya aku nggak kuat lagi dia menghadapi perselingkuhan dia. Kamu bisa menghadapi perselingkuhan dia, karena sebentar lagi aku akan buat dia berhenti dari tukang selingkuhnya itu, dari hobi selingkuhnya. This is two major arcana, guys. Only the lucky one will get the Ace of Pentacles. Mostly of you will never get that Ace of Pentacles. Kenapa aku bilang mostly, guys? Karena nggak semua orang pantas mendapatkan hal yang baik. Lebih banyak orang di dunia ini, guys, berurusan dengan yang jelek-jelek. Kalau kamu mau mendapatkan yang baik dari the strength, the sun, the death ditambah the two of cups ini, you need to fight for this. Lelah, istirahat, bukan lelah mengakhiri hubungan. Oke? Kalau kamu merasa resonate dengan apa yang aku sampaikan barusan dan tertarik untuk melihat tips dan trik atau nasihat dari Universe mengenai kelelahanmu ini, guys, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif, ya. Listen to your intuition. Itu aja yang aku punya untuk kalian, guys. All zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars di special reading akhir kisah ini untuk bulan Maret 2025. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, guys. Sampai ketemu lagi di readingan kamu berikutnya. Thank you very much. Dadah, guys.